mujahadah. Tantangan mengatasi gejolak jiwa. Kadang-kadang malas, capek, ya belum eksekusi dilakukan, sudah berdebat pada yang tidak penting, sehingga tidak menghasilkan kesimpulan, ragu-ragu, khawatir, maka atasi semua itu. Turun Quran surah kedua ayat 216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Kalau engkau sedang tidak nyaman, maka perangi ketidaknyamanan itu jika engkau ingin mendapatkan kesuksesan yang telah engkau cita-citakan. Asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang engkau tidak rasakan sekarang, engkau rasakan gak enak, gak nyaman, di balik itu Allah sedang siapkan sesuatu yang lebih baik untukmu. Wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Mungkin yang engkau harap-harap sekarang boleh jadi itu belum baik untukmu sekarang. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah lebih tahu masa depan, engkau pikiranmu pendek sampai di sini saja. Maka teman-teman sekalian, kembalikan lagi, tidak pernah Anda akan temukan dalam Al-Quran kecuali bimbingan hidup yang semuanya nyata. Silahkan cek. Itu baru pekerjaan. Belum ibu di rumah, ibu capek merawat anak, kadang mengeluh, kadang nangis. Turun Quran surah ke-17 ayat 23. Kadang-kadang ada beda pendapat dengan suami, Quran surah ke-4 ayat 34 sampai 35. Masalah kondangan saja Pak, bisa beda pendapat. Ya. Ya Pak, kan ada family gathering malam, Mama pakai baju apa ya? Hijau apa yang biru? Masya Allah, kata Anda biru bagus mah. Kata Mama kayaknya hijau deh Pak. Tuh. Nanya tapi udah punya jawaban. Ya, bagus kalau dipakai, begitu keluar kuning. Naik lagi, Anda udah 40 tahun, anak masih ada, turun Quran surah ke-46 ayat 15. Kemudian naik lagi sampai Anda sepuh, sampai kembali ke keadaan tidak normal seperti anak-anak lagi, Quran surah ke-22 ayat ke-5. Sampai ada amalan, kalau Anda jangan kira Anda akan hidup selamanya, Anda pasti wafat. Quran surah ke-3 ayat 185. Bahkan diajarkan kalau wafatnya ingin enak, begini caranya. Pelajari Pak, jangan cuma dunia, kita akan meninggal. Ini ada di Quran, kalau pengen meninggalnya enak, begini caranya. Ya kalau nggak percaya silahkan amalkan, nanti kita akan lihat di akhir. Ya. Betul, akan kelihatan. Quran surah ke-89 ayat 27 sampai 30. Kalau kalian nggak pelajari ini, silahkan kata Allah, saya berikan yang ini yang kedua sambil dipukulin malaikat. Quran surah ke-8 ayat ke-50. Sampai di alam kubur dijelaskan, kalau nanti Anda wafat, Anda pindah ke alam kubur, kalau ingin di kuburnya terang, nyaman, banyak rezekinya, lakukan amalan Quran surah ke-3 ayat 169 sampai 172. Tapi kalau Anda abai, Anda akan seperti Firaun dulu. Setiap pagi sampai petang ditampakkan neraka. Quran surah ke-40 teman-teman sekalian disampaikan oleh Allah langsung ya dari ayat 45 sampai 46-nya. Sampai terjadi kiamat disampaikan Quran surah ke-75. Sampai dihisab, ada yang masuk surga tanpa hisab, Quran surah kedua ayat 25. Ada yang masuk neraka tanpa hisab. Ada. Kan yang kita tahu surga aja, masuk neraka tanpa hisab ada. Quran surah 18 ayat 99 sampai dengan 100. Sampai disebutkan surga yang paling indah nomor 1 bersama Nabi dan orang-orang soleh. Jadi kalau Anda masuk sini, tetangga Anda semua Nabi. Ya, depannya Nabi Ibrahim, belakangnya Nabi Musa misalnya, samping kiri Nabi Yusuf, ya, samping kanan Nabi Muhammad SAW. Itu cuma 3 golongan, orang soleh, para syuhada, orang-orang jujur dalam kehidupan dunianya. Jadi kalau Anda jadi pekerja yang jujur, taat kepada Allah, Anda berpotensi masuk surga bersama semua Nabi dan Rasul yang pernah diutus. Ya. Baik, itu ada di Quran surah ke-4 ayat ke-69. Ada yang kedua di taman surga, Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan 18. Ada yang surga seluas langit dan bumi, Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Ada yang neraka yang biasa, ya, sebiasa-biasa nerakanya kebakar juga. Quran surah 4 ayat 56. Tingkat paling tinggi neraka jahanam untuk 2 golongan, munafik, ingat, munafik dan kafir. Jadi kalau Anda pun muslim, jauhi perbuatan munafik. Karena munafik akan mengantarkan langsung ke dalam neraka jahanam. Quran surah ke-4 ayat 140. Mana yang tidak ada?